Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya kelas 1 Amanah, kelas 1 Fatonah, dan juga kelas 1 Sidik. Hari ini kita akan belajar di tema 7 lagi dengan judul Benda, Hewan, dan Tanaman di Sekitarku. Subtema 2 dan 3 ya nak ya. Jadi di subtema 2 dan 3 masihan kita belajarnya. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai, marilah kita membaca basmalah dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah siap ya semuanya? Jangan lupa siapkan semangat kalian, siapkan juga alat tulis jika nanti ada hal-hal penting yang perlu dicatat, bisa kalian catat. Anak-anakku semuanya, kira-kira apa yang akan kita pelajari pada pagi hari ini? Jadi anak-anak semua, hari ini kita akan belajar Bahasa Indonesia KD 3.8 tentang kalimat pemberitahuan. Dan yang kedua, kita akan belajar materi SBDP KD 3.1 tentang membuat pola tanaman dan KD 3.3 tentang menirukan gerak hewan. Baiklah, langsung saja anak-anak semuanya. Di materi yang pertama, yaitu adalah Bahasa Indonesia. Nah, tadi sudah dijelaskan di awal, di Bahasa Indonesia kita akan belajar tentang ungkapan pemberitahuan. Sebenarnya kita sudah pernah mempelajarinya di tema 6 lalu, tapi di sini Bu Fi hanya akan mengingatkan kembali apa itu ungkapan pemberitahuan. Jadi anak-anak semuanya, ungkapan pemberitahuan merupakan suatu kalimat atau ungkapan yang berisikan sebuah informasi. Jadi dalam ungkapan pemberitahuan itu ada informasinya. Yang kedua, ungkapan pemberitahuan itu memiliki tujuan supaya bisa memberitahukan sesuatu. Jadi bisa memberitahukan sesuatu yang dianggap penting bagi orang lain ataupun bagi kita sendiri. Jadi ungkapan pemberitahuan itu berisi informasi yang penting bagi semua orang atau orang lain. Begitu. Sampai di sini paham ya, insya Allah. Selanjutnya anak-anakku semua, contohnya kita ingat kembali, kita lakukan pemanggilan. Ayo kita pegang kepala kita, ingat-ingat kembali apa itu ungkapan pemberitahuan. Nah, kemudian contohnya adalah, nah di gambar ini ada sebuah gambar hewan yang kemudian diberi tanda merah lingkaran dan ada tanda seperti ini. Artinya adalah dilarang membawa hewan peliharaan. Seperti itu ya anak ya. Yang kedua, contohnya juga hampir sama seperti yang tadi. Ada gambar kucing nih nak. Ada gambar kucing yang juga diberi tanda merah seperti ini. Ini tandanya dilarang bawa hewan peliharaan. Ini adalah contoh dari ungkapan pemberitahuan dalam sebuah gambar. Seperti itu ya. Nah, anak-anak semua, di sini Bu Fi akan tampilkan sebuah tempat yang tentunya anak-anak insya Allah sudah pernah ya ke sini, yaitu kebun binatang. Oke, kita coba cek. Nah, ini dia gambar kebun binatang. Dalam kebun binatang ini ada ungkapan pemberitahuan yang dibuat oleh petugas kebun binatang supaya pengunjungnya tahu apa saja yang tidak boleh dilakukan atau apa saja yang boleh dilakukan. Coba anak-anak perhatikan gambarnya di sini, kira-kira yang ada tulisannya mana ya? Dan yang termasuk ungkapan pemberitahuan. Oke, ini yang pertama ya nak, ini merupakan yang dilingkari merah ini adalah ungkapan pemberitahuan dari papan pemberitahuan yang berbunyi buanglah sampah pada tempatnya, sehingga semua pengunjung kebun binatang wajib membuang sampah pada tempatnya. Dan yang kedua, ada di sini ternyata nak, papan pemberitahuannya yang berbunyi dilarang memberi makanan sembarangan. Jadi artinya setiap pengunjung itu tidak boleh memberi makan yang sembarangan pada hewan-hewan yang ada di kebun binatang. Baik anak-anak semuanya, selanjutnya kita akan belajar tentang hewan peliharaan dan hewan liar.
Kira-kira kalian tahu apa beda dari kedua hal tersebut? Hewan kan ada satu ya, hewan itu ada banyak, maksudnya pengucapan hewan. Nah, hewan itu dibagi menjadi dua, yaitu hewan peliharaan dan hewan liar. Supaya lebih paham, kita coba baca teks di bawah ini. Jadi teksnya adalah Dava memiliki hewan peliharaan yaitu kelinci. Nah, hewan peliharaan adalah hewan yang dipelihara oleh manusia. Jadi hewan peliharaan itu artinya hewan yang dijaga dan dipelihara oleh manusia ya nak ya. Kemudian manusia memelihara hewan karena suka hewan tersebut. Contoh hewan peliharaan adalah kelinci, kucing, burung, ayam, dan sebagainya. Jadi hewan peliharaan itu adalah hewan yang dipelihara oleh manusia karena manusia ini senang dengan hewan-hewan ini. Biasanya orang-orang memelihara kelinci atau kucing atau burung, bahkan ayam ya. Kalau ayam dipelihara itu sedang beternak biasanya. Selanjutnya anak-anakku, selain hewan peliharaan, ada juga hewan liar. Hewan liar hidup di alam bebas atau di alam ya. Jadi mereka hidupnya di alam, di hutan misalnya. Contohnya adalah ada singa, harimau, buaya, dan ular. Jadi ini adalah contoh hewan yang tidak dipelihara atau yang disebut dengan hewan liar. Ya. Jadi mereka kebanyakan hidup di alam bebas. Ada juga mereka ini yang dijaga di cagar alam atau misalnya adalah kebun binatang ya. Kalau misalkan mereka dipelihara itu jarang orang memelihara seperti ini. Walaupun ada ya nak, tapi jarang sekali orang yang memelihara hewan buas seperti ini. Kenapa? Karena berbahaya. Ini adalah contoh yang hewan peliharaan itu yang biasanya jinak ya. Jadi bisa dijaga dan nanti bisa dilatih seperti itu. Kemudian selanjutnya anak-anak semuanya, hewan jinak biasanya hewan yang dipelihara oleh manusia. Hewan peliharaan atau hewan jinak ya. Jadi hewan peliharaan itu adalah hewan yang jinak. Hewan jinak biasanya hewan yang dipelihara manusia. Hewan jinak biasanya tidak berbahaya bagi manusia. Merawat hewan jinak juga ada tata caranya. Nah, ini contoh hewan yang jinak. Ada ikan, ada kupu-kupu, dan juga ada ayam. Kemudian hewan buas biasanya tidak dipelihara oleh manusia. Hewan buas hidup di alam secara liar. Hewan buas sangat berbahaya jika dipelihara manusia. Untuk memelihara binatang buas, kita harus dilatih terlebih dahulu. Jadi ketika anak-anak ingin memelihara hewan buas itu harus ada pelatihannya dulu supaya hewan nanti bisa manut, bisa menurut ya. Jadi bisa nurut dengan manusianya. Misalkan ada buaya, harimau, ular. Walaupun tidak banyak manusia yang memelihara hewan yang buas. Jadi anak-anak harus hati-hati. Kemudian materi yang selanjutnya adalah bagaimana dalam menemukan kalimat pemberitahuan pada suatu kemasan. Kemasan itu adalah ini ya nak, jadi dalam suatu barang itu biasanya kan ada tempatnya ya, yang misalkan kalau kalian jajan, nah itu ada wadahnya, nah itu disebut kemasan. Nah, di sini Bu Fi akan tampilkan sebuah gambar yang tentunya anak-anak tidak asing dengan gambar ini. Nah, tentunya anak-anak tahu ya gambar apa ini. Ini adalah gambar Indomie, mie goreng yang sudah banyak ada di seluruh tempat tuh pasti ada ini. Nah, Indomie adalah salah satu kemasan ya. Ini adalah namanya kemasan yang di luar ini yang berbahan plastik ini disebut kemasan. Ini kemasan depannya. Kemudian di belakangnya itu, di belakang kemasan depan ini ada kemasan belakangnya, di belakangnya ada banyak informasi. Nah, disinilah nanti kita akan mencari beberapa kalimat pemberitahuan. Nah, jadi anak-anak, kalau misalkan diperbesar lagi ada seperti ini ya. Di dalam
Indomie ini ada yang namanya informasi-informasi yang termasuk kalimat pemberitahuan. Misalnya yang pertama adalah cara penyajian. Dari cara penyajiannya itu tata cara untuk memasaknya. Nah, ini adalah kalimat pemberitahuannya. Ada cara penyajian dengan yang biasa atau dengan microwave. Kemudian yang kedua ada pemberitahuan tentang komposisi mie-nya. Mulai dari komposisi mie, komposisi bumbu, komposisi minyak, dan kecap manis. Di sini ada komposisi dari bahan untuk pembuatan minyak. Dan yang terakhir ada informasi nilai gizinya. Inilah yang disebut dengan kalimat pemberitahuan atau pemberitahuan atau informasi yang terdapat dalam kemasan. Insya Allah anak-anak sudah paham ya. Jadi untuk kalimat pemberitahuan ini kalau di kemasan itu biasanya di sebaliknya. Mulai dari cara penyajian, komposisinya, dan informasi nilai gizinya. Selanjutnya anak-anak, tadi di tema 7 ini kita belajar tentang hewan, kemudian juga benda, hewan, dan tanaman atau tumbuhan di sekitar kita. Anak-anak sudah tahukah apa saja bagian-bagian pada tumbuhan? Nah, anak-anak semua di sini Bu Fi sudah siapkan gambar tumbuhan ya. Kira-kira dalam satu rangkaian tumbuhan ini ada apa saja ya? Nah, yang pertama ini yang ada seperti buah, di dalamnya jika kita kupas itu terdapat apa ini? Kuning-kuning yang kecil-kecil ini. Nah, kuning-kuning yang kecil ini disebut biji. Nah, ini adalah bijinya ya. Jadi yang kuning kecil-kecil ini disebut biji. Kemudian, tadi kalau misalkan tidak kita kelupas, itu akan seperti ini ya. Jadi depannya seperti warna seperti cabai, tapi bukan cabai ya nak ya. Warna hijau ini adalah buahnya. Jadi ini disebut dengan buah yang warna hijau ini ya. Kemudian yang selanjutnya yang paling bawah di sini yang tertanam di dalam tanah yang tidak bisa kita lihat jika kita tidak menggali tanahnya, ini adalah akar ya. Yang paling bawah ini adalah akar. Kemudian yang sebelah sini di atasnya akar ini ada yang menjulang ke atas. Ini adalah yang menyangga tumbuhan, ini adalah batang. Dan yang kemudian yang di sini yang sampingnya batang banyak sekali ini. Nah, ini adalah yang warna hijau ini ya, Nak ya. Adalah daun, disebut daun. Dan yang terakhir yang selalu menjadikan suatu tumbuhan itu cantik berwarna-warni ya. Kalau ini warna kuning, ini adalah bunga. Seperti itu anak-anak ya. Insya Allah anak-anak sudah paham tentang bagian-bagian pada tumbuhan. Nah, anak-anak semuanya, tanaman terdiri atas beberapa bagian seperti yang tadi sudah kita lihat. Ada akar, ada batang, kemudian ada daun, ada buah, ada biji, dan juga ada bunga. Setiap bagian tanaman itu memiliki beberapa manfaat. Salah satunya manfaat tanaman adalah sebagai makanan bagi manusia maupun hewan. Ada yang bisa dimakan bagian buahnya, contohnya seperti jeruk dan pepaya. Ada yang hanya dimakan bagian daunnya saja, misalkan bayam dan kangkung. Ada yang hanya dimakan bijinya saja, misalnya kedelai atau kacang hijau. Kita juga dapat memanfaatkan akar atau batangnya untuk dimakan, contohnya singkong dan juga tebu. Kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sudah menciptakan tanaman yang bisa kita pakai sebagai bahan makanan kita. Selanjutnya anak-anakku semua, di sini sudah ada gambar dari berbagai macam tanaman yang akan kita coba cek nih kira-kira yang dimanfaatkan apa dari tanaman-tanaman ini. Misalkan jeruk. Nah, jeruk ini yang dimanfaatkan apanya? Oh, buahnya. Nah, jadi jeruk yang dimanfaatkan adalah buahnya. Kalau singkong
singkong yang dimanfaatkan adalah akarnya ya. Singkong itu dari akar tumbuhan ya. Jadi dia yang dimanfaatkan adalah akarnya. Kalau kangkung, apa yang bisa dimanfaatkan dari kangkung? Ternyata daunnya ya. Kemudian yang kedua tebu. Kira-kira kalau tebu apa yang dimanfaatkan? Nah, tebu batangnya. Benar sekali anak-anak. Jadi batang tebu ini biasanya digunakan nantinya diolah menjadi gula. Selanjutnya sawi. Nah, ini juga dimanfaatkan daunnya. Kemudian kalau kol, apa ya yang dimanfaatkan dari kol? Bunganya. Ya anak-anak, kol itu adalah bunga ya. Jadi yang dimakan dari kol itu adalah bunga dari tanaman tersebut. Kemudian kalau padi, apa yang dimanfaatkan dari padi? Bijinya. Dan yang terakhir, kedelai. Apa yang dimanfaatkan dari kedelai? Ternyata bijinya juga. Jadi di sini sudah ada beberapa contoh tanaman atau bagian dari tanaman yang dimanfaatkan sebagai makanan bagi manusia. Selanjutnya, nah yang kedua anak-anak kita akan belajar tentang SBDP. Nah tadi anak-anak kan kita sudah belajar nih tentang hewan, macam-macam hewan, ada hewan peliharaan dan hewan buas. Nah di sini nanti kita akan coba untuk mengetahui bagaimana cara bergerak seperti hewan. Nah, yang pertama, apakah anak-anak pernah tuh melihat bagaimana kelinci bergerak? Kalau belum, mari kita coba lihat di sini. Nah, ini adalah kelinci yang bergerak. Ya, melompat-lompat ya kelinci itu. Jadi kelinci bergerak dengan keempat kakinya. Tapi ia terkadang bisa berdiri dengan dua kakinya tuh, bisa berdiri dengan dua kaki, dan ia bisa melompat juga senang menggoyangkan badannya. Kira-kira bagaimana ya cara untuk bisa bergerak seperti kelinci? Jadi anak-anak, coba yuk kita tirukan gerak pada kelinci. Yang pertama, gerakan yang pertama adalah menirukan gerakan seperti ini. Jadi kedua tangan diletakkan di samping telinga dan kakinya ditekuk sedikit. Jadi agak ditekuk dan tangan diletakkan di samping telinga. Selanjutnya, gerakan yang kedua, menirukan gerak kelinci melompat dengan kedua tangan diletakkan di samping telinga masian ya, dan kakinya tadi masih sedikit ditekuk ya, masih ada sedikit ditekuk. Kemudian kita lompat satu langkah, bisa lompat ke kanan atau bisa lompat ke kiri. Jadi dengan posisi yang seperti posisi pertama, tapi dengan lompatan baik itu ke kanan ataupun baik itu ke kanan ataupun ke kiri. Kemudian gerakan yang ketiga dengan menirukan gerakan kepala kelinci. Jadi kedua tangan masih diletakkan di samping telinga sebagai penanda telinga kelinci yang panjang. Kemudian kaki masih sedikit ditekuk juga. Kepala kita menengok ke arah kiri satu kali dan menengok ke arah kanan satu kali. Jadi menengok, ini gerakannya tengok-tengok seperti itu ya. Dan yang gerakan yang terakhir adalah gerakan meniru gerakan badannya kelinci. Jadi kedua tangan masih di samping telinga, kedua tangannya masih di samping ke telinga dan kaki masih sedikit ditekuk. Kemudian kita goyangkan pinggul, jadi kita menggoyangkan badan pinggul kita ke kanan dan ke kiri. Nah, itu tadi contoh untuk kita menirukan gerak pada kelinci. Mulai dari gerakan yang pertama kita berdiri ya, kemudian melompat ke kanan dan ke kiri, menggelengkan kepala, tengok kanan, tengok kiri, dan menggoyangkan pinggul seperti kelinci yang menggerakkan badannya. Selanjutnya, apakah anak-anak pernah melihat bagaimana kata bergerak? Kalau belum, coba perhatikan video sedikit ini. Nah, ini dengan slow motion ya, dengan perlahan ini bagaimana contohnya dari kata yang bergerak ya. Jadi ini adalah contoh kata yang bergerak. Nah, kata bergerak dengan cara melompat-lompat. Nah, jadi kata itu bergerak dengan melompat dan ia memiliki 4 kaki. Bagaimana jika kita mencobanya?
Nah, sambil melihat video ini anak-anak bisa juga mencoba di rumah ya. Baik tadi yang sebelumnya mencoba gerakan kelinci, yang kedua kita coba gerakan bagaimana cara bergerak menjadi kata. Yang pertama yang harus kita perhatikan, kita kalau misalkan menjadi kata, geraknya adalah meloncat. Jadi kalau kita akan mencoba gerak kata itu pasti dengan melompat. Yang pertama yang harus kita perlukan adalah dengan menirukan gerak pada kata, yaitu menirukan keadaannya ketika akan bergerak dengan yang pertama badan kita jongkok. Ya. Jadi badan kita jongkok. Kemudian kedua tangan dan ujung kaki menapak di tanah seperti ini ya. Jadi tadi yang pertama kita jongkok dan kemudian kedua tangan dan ujung kaki menapak di tanah. Kalau sudah misalkan ada terdengar aba-aba, ayo lompat. Nah, kita tolakkan kaki, jadi kakinya ditolakkan hingga badan terangkat ke atas dan kita melompat seperti itu. Nah, jadi nanti kalau kan kita menirukan gerak kata, anak-anak mulai dari jongkok, kedua tangan dan ujung kaki menapak di tanah, dan nanti anak-anak melompat ya. Seperti itu dengan kondisi nanti setelah lompat kembali lagi jongkok. Lompat, jongkok, bisa ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Silakan boleh dipraktekkan, Nak. Nah, kita akan mencoba bagaimana cara membuat pola tanaman dari 3 dimensi dengan kertas. Jadi, kita bisa coba buat pohon yang menjulang tinggi seperti gambar itu dari kertas yang disebut dengan model ya. Jadi pola tanaman ini kita ibaratkan pohon yang tinggi walaupun tidak setinggi yang sebenarnya. Alat yang perlu kita perlukan yaitu adalah pensil, penggaris, gunting, lem, kertas origami, dan spidol atau krayon. Kemudian cara membuatnya yang pertama adalah kita persiapkan dulu gunting kertas atau karton warna sesuai kebutuhan. Jadi anak-anak bisa menggunakan kertas origami saja, tidak perlu menggunakan karton. Yang kedua, kita lipat kertas origaminya menjadi 4 bagian secara vertikal. Jadi kita lipat-lipat menjadi 4 bagian seperti itu ya, Nak ya. Kemudian kita jiplak pola tanamannya sesuai dengan keinginan kita. Kalau sudah, kita gunting sesuai pola yang sudah kita gambar tadi dan lipat bagian kertas sesuai garis yang sudah kita buat tadi dan kita tempelkan dengan lem. Selanjutnya kita bisa, kalau sudah jadi, kita bisa menambahkan gambar lain sebagai hiasan. Atau jika anak-anak menggunakan origami yang tidak berwarna, bisa diwarnai juga. Seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita coba lihat video di bawah ini ya. Saya membuat pohon dari kertas origami. Ini adalah kerajinan tangan kelas 1 SD. Simak videonya sampai habis ya. Nah, yang pertama yang kita sediakan yaitu kertas origami. Kalian bebas memilih warna apa saja. Yang pertama di sini saya menggunakan origami yang berwarna hijau. Nah, kertas origaminya dilipat seperti ini. Ini jadinya 4 lembar ya teman-teman. Kemudian kita gambar pola pohon di sebelah sisinya saja. Jadi pada saat kita menggunting, sisi kanan dan sisi kiri sama. Setelah kita gambar polanya, kita gunting sesuai dengan pola. Nah, setelah digunting jadinya seperti ini. Ini jadi 4 lembar. Kemudian kita beri lem, lalu kita tempelkan.
Cara menempelnya bisa dilihat di video ya. Yang pertama, kita beri lem di permukaan satu pola pohon, kemudian kita tempelkan satu pola pohon lagi dengan dilekuk. Nah, seperti ini. Kemudian pada sisi sebelahnya juga sama. Kita menempelkan pola pohon yang satunya, kemudian dilekuk ya teman-teman. Jadi tidak keseluruhannya. Kemudian pola pohon yang keempat kita tempelkan juga di sebelah pola pohon yang kedua dan yang ketiga. Nah, caranya langsung saja lihat di videonya ya. Nah, ini pohonnya sudah jadi. Nah, kalau kita membuatnya seperti ini, jadi pohonnya bisa berdiri seperti ini. Baik anak-anak, itu tadi adalah cara membuat pola tanaman 3D. Nah, untuk tugas hari ini, yang pertama anak-anak untuk bahasa Indonesia, anak-anak tugasnya menuliskan di buku tulis tentang kalimat pemberitahuan yang ada dalam kemasan yang ada di rumah anak-anak. Jadi kemasan apapun itu anak-anak bisa mencari kalimat pemberitahuannya. Nah, contohnya nanti seperti ini. Jadi anak-anak menuliskan nama, nomor absen berapa, kemudian nama kemasannya apa, misalkan Indomie, Kopiko atau apa. Kemudian informasi dalam kemasan apa saja, misalkan terdapat saran penyajian, terdapat komposisi pembuatan produk, kemudian apa, terdapat apa yang lainnya yang menurut anak-anak itu adalah informasi yang penting dalam kemasan produk tersebut. Yang kedua, SBDP, anak-anak membuat karya pola tanaman 3D menggunakan kertas lipat dan mengirimkan foto dari tata cara pembuatannya seperti biasa. Jadi satu foto itu terdiri dari beberapa foto yang nantinya adalah proses pembuatan anak-anak dalam membuat karya pola tanaman 3D seperti itu ya. Mungkin cukup sekian untuk hari ini. Mohon maaf karena materinya agak lama. Jadi sebelum kita tutup, marilah kita membaca hamdalah dulu bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk penugasan ini maksimal adalah hari Sabtu. Di Sabtu tanggal 3 April 2021. Silakan nanti anak-anak bisa menggunakan waktunya sebaik mungkin. Jika ada kesulitan bisa langsung bertanya kepada wali kelasnya masing-masing ya. Kalau begitu Bu Sri pamit, jangan lupa tetap semangat dan buku pendamping itu bisa kalian kerjakan sebanyak mungkin, tidak perlu menunggu diminta oleh guru. Jadi silakan dikerjakan sebagai latihan kalian di rumah. Baik, kalau begitu Bu Sri pamit, mohon maaf jika banyak salahnya. Salam untuk keluarga di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.